Halo semua, perkenalkan nama saya Aura Mevia Safira Arsya. Saya dari Bidan Nusantara University, jurusan Entrepreneurship Business Model. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bisnis model kanvas pada kopi kenangan. Sebelum kita menuju kepada analisis bisnis model kanvas pada kopi kenangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis model. Bisnis model merupakan penjelasan mengenai alasan bagaimana sebuah organisasi dapat menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai produk atau jasanya kepada calon pelanggan. Sedangkan bisnis model kanvas merupakan alat atau strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendefinisikan, mengkomunikasikan, serta menjabarkan suatu ide atau konsep bisnis mereka ke dalam 9 bagian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 9 bagian bisnis model kanvas pada kopi kenangan. Yang pertama ada customer segments. Metode ini bertujuan untuk menentukan segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis suatu perusahaan. Target pasar dari kopi kenangan adalah peminum kopi dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun, baik pria maupun wanita. Yang mana untuk segmen anak muda yaitu bagi mereka yang cukup aktif dari belajar hingga bekerja, karena kopi kenangan ingin menjadi sahabat dalam aktivitas konsumennya melalui produk kemasan siap minum atau ready to drink coffee. Selanjutnya ada value proposition. Bagian ini berisi mengenai keunggulan produk atau nilai yang akan diberikan kepada customer. Kopi kenangan memperhatikan kualitas kopinya melalui pemilihan jenis kopi, pemetikan, pengolahan, hingga komposisi racikan kopi. Mereka juga mematok harga yang terjangkau, yang berkisar antara 15 hingga 40 ribu per cup, dan hingga 75 ribu per botol. Selain itu, kopi kenangan terus menghadirkan inovasi menu baru, dengan begitu konsumen akan memiliki beragam pilihan sehingga tidak mudah bosan dengan produk yang sudah ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah channels. Dalam metode ini, berisi media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa mereka. Untuk dapat sampai kepada target konsumennya, kopi kenangan menggunakan media sosial untuk tetap terhubung dengan konsumen. Melalui sosial media, kopi kenangan memberikan informasi mengenai produk dan promo event tertentu yang sedang mereka tawarkan. Mereka juga bermitra dengan jasa layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang mempermudah jangkauan konsumen. Selain itu, kopi kenangan juga memiliki aplikasi mereka sendiri yang memberikan informasi, potongan harga, dan keuntungan lainnya bagi konsumen yang menggunakan aplikasi kopi kenangan. Kemudian lanjut nomor 4, yaitu customer relationship. Metode ini berisi cara suatu perusahaan untuk tetap menjalin hubungan atau komunikasi dengan para pelanggannya. Kopi kenangan menyediakan layanan customer service bagi konsumennya. Hal ini akan membantu konsumennya untuk mengetahui lebih jauh mengenai produk yang ditawarkan kopi kenangan. Kopi kenangan juga menerima feedback yang diberikan oleh konsumen melalui review dan komentar, sehingga mereka dapat memahami keinginan konsumen dan meningkatkan pelayanannya. Kemudian kopi kenangan juga menjaga hubungan dengan konsumen melalui sosial media yang memberikan informasi mengenai produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya ada revenue streams. Bagian ini membahas mengenai pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, bahan baku, produk, dan kinerja perusahaan tersebut. Selain menjual minuman kopi dan non-kopi, dengan nama yang unik, kopi kenangan juga menjual produk makanan seperti roti dan ayam, yaitu Cerita Roti dan Ayam Cigo, yang merupakan brand naungan dari Kenangan Group juga. Kopi kenangan juga menjual produk makanan ini untuk memberikan ragam produk bagi konsumennya. Selain itu, mereka juga menjual merchandise seperti botol minum dan tumbler. Selanjutnya ada key research. Elemen ini berisikan sumber daya apa saja yang dimiliki maupun direncanakan oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Kopi kenangan mengutamakan kualitas kopi mereka mulai dari pemilihan jenis kopi, komposisi kopi, proses panen, hingga pengolahan kopi. Bahkan mereka juga memiliki racikan kopi mereka sendiri. Kopi kenangan juga memiliki alat untuk mengolah produk kopi mereka dengan memaksimalkan rasa kopi, kalibrasi untuk memenuhi standar, dan melalui proses yang detail dalam mengolah produknya. Kopi kenangan memiliki pusat training sejak tahun 2020 untuk memberikan pelatihan bagi karyawan mereka mengenai sistem pembayaran, operasional, gerai, hingga customer service. Selain itu juga terdapat training bagi para barista sebelum terjun untuk meracik kopi di gerai mereka. Yang ketujuh ada key activities. Dalam elemen ini terdapat semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas dalam bisnis dengan tujuan menghasilkan proporsi nilai. Kopi kenangan menggunakan nama yang simpel dan kekinian yang populer di masyarakat.
Tujuannya adalah agar masyarakat merasa familiar dan mudah mengingat brand ini, sehingga konsumen tidak ragu untuk mencobanya. Kemudian, Kopi Kenangan juga memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti bermitra dengan jasa layanan pesan antar online. Mereka juga konsisten menjaga kualitas produk mulai dari menghadirkan mesin modern untuk meracik kopi, pemilihan biji kopi, dan juga memberikan paten khusus bagi para baristanya. Kopi Kenangan kerap berinovasi dengan produk mereka. Contohnya seperti mengadakan variasi minuman baru ataupun merchandise yang mendukung seperti botol atau tumbler. Serta mereka juga menetapkan harga yang terjangkau yang ditargetkan untuk masyarakat luas dan bukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya ada Key Partnerships. Bagian ini bertujuan untuk mengorganisasikan mengenai aliran suatu barang atau jasa dalam suatu bisnis. Dalam penyajian produknya, Kopi Kenangan menggunakan produk susu merek Greenfields. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan petani Indonesia dalam proses penanaman tanaman kopi. Tidak hanya itu, Kopi Kenangan juga bekerja sama dengan Pipiltin Cocoa yang merupakan produk coklat asli Indonesia untuk produk minuman varian coklat mereka. Selain itu, juga terdapat kerjasama dengan jasa layanan pesan antar seperti perusahaan Gojek, Grab, dan Shopee. Yang terakhir adalah cost structure. Dalam elemen terakhir ini berisi mengenai finansial suatu bisnis seperti penetapan biaya, penyesuaian, untuk dapat mengelola biaya secara efisien. Kopi Kenangan memerlukan modal untuk biaya bahan baku, biaya pengolahan produk, biaya peralatan, biaya pegawai, dan biaya lain-lain seperti listrik dan air. Selain itu, untuk mengembangkan bisnisnya terdapat pengeluaran seperti biaya pengembangan produk, biaya pemasaran, dan juga biaya pelatihan karyawan. Tentu saja tidak semua pengeluaran terjadi dalam satu waktu, contohnya seperti pusat pelatihan karyawan yang baru saja dibuka tahun 2020 lalu. Berikut merupakan kesimpulan bisnis model kanvas pada Kopi Kenangan. Sekian dari saya, terima kasih.